pengelola umum operasional, nanti teman-teman bisa dari ijazah SD ya, sekolah dasar ini. Sobat-sobatnya, pada video ini saya akan membagikan update informasi terbaru, yaitu surat edaran BKPSDM terbaru terkait tentang usulan formasi CPNS dan juga P3K tahun 2024 sebagai solusi dari rencana penghapusan pemerintah untuk honorer mulai Desember 2024. Kira-kira di sini nanti bagaimanakah peluang kita di tahun 2024? Dari sini nanti kita akan mencoba mencari tahu, yaitu seperti apa sih untuk rincian formasi CPNS, kemudian rincian formasi P3K, kemudian persyaratan ijazah yang dipersyaratkan ketika kita ingin mendaftar CPNS dan juga P3K. Benarkah untuk ijazah SD nanti bisa melakukan pendaftaran? Bagaimanakah peluang kita di tahun ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, ini merupakan contoh surat edaran yang diberikan oleh BKPSDM di Provinsi Jawa Timur ya. Nanti akan bisa menjadi bahan referensi bagi kita kira-kira untuk pengadaan seleksi ASN 2024 ini nanti seperti apa. Nah, di sini yaitu surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 2024 kemarin sebenarnya. Ya, mana di sini adalah terkait tentang usulan formasi CASN tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk dari pemerintah ya, dari PKN dan juga Kemenpan RB ini telah mengeluarkan surat edaran terkait tentang permintaan data usulan formasi dari masing-masing Pemda yang diajukan melalui SIASN. Ya, selanjutnya nanti akan diverifikasi validasi sebagai bahan untuk penetapan jumlah formasi yang akan diberikan ke masing-masing Pemda. Jadi nanti Pemda kita itu diberikan formasi atau enggaknya itu berdasarkan dari ajuan ya, ajuan formasi yang diajukan oleh masing-masing Pemda, termasuk juga untuk analisis jabatannya. Menindaklanjuti surat Menpan RB sebelumnya tertanggal 21 Desember ini tentang jumlah tentang usulan jumlah keputusan ASN tahun 2024, maka di sini disampaikan bahwa sehubungan dengan itu, perangkat daerah ini diminta untuk mengusulkan formasi CASN dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi dari BKN itu memberikan surat edaran kepada BKPSDM, kemudian BKPSDM itu memberikan surat edaran kepada masing-masing OPD untuk mengajukan formasi. Jadi di masing-masing OPD itu memerlukan formasi apa saja, apakah CPNS, apakah P3K, kemudian untuk jumlahnya itu seperti apa, kemudian untuk persyaratannya itu adalah seperti apa. Dan di sini kita bahas dulu untuk yang CPNS ya. Ini sebagai contohnya, mungkin untuk daerah lain juga akan sama, yaitu terkait tentang usulan formasi CPNS. Jadi pengadaan CPNS tahun 2024 itu menggunakan pendekatan zero growth. Kemudian pengadaan CPNS pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah. Kemudian nomenklatur jabatan pelaksana ini menggunakan Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024 yang telah diusulkan evaluasi jabatan ya. Kemudian alokasi formasi CPNS itu memprioritaskan jenjang pendidikan D3 ini sebesar 70% dan sarjana ini adalah 30% teman-teman. Jadi kabar gembira bagi kalian yang memiliki ijazah D3 ya, ini adalah untuk porsinya lebih banyak, yaitu 70 banding 30 dibandingkan dengan yang sarjana. Kemudian usulan formasi CPNS pada perangkat daerah ini diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian reformasi birokrasi tematik dan mengisi kekurangan SDM akibat mutasi dan juga pensiun. Bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan teknis kebutuhan CPNS diprioritaskan pada unit pelayanan teknis atau UPT yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Kebutuhan CPNS bidang pendidikan ini diarahkan pada kebutuhan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA atau SMK atau PKLK. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan untuk di provinsi ini kan naungan dari SMA SMK juga ya, dan juga cabang dinas pendidikan. Kebutuhan CPNS bidang kesehatan itu diprioritaskan pada pemenuhan tenaga teknis administrasi dan tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kemudian usulan tenaga administrasi ini minimal sejumlah, ini coba kita lihat prosentasenya, ada 20% ya, ini dari total usulan formasi.
Nah, selanjutnya nih untuk usulan formasi P3K. Untuk usulan formasi P3K, nah pengisian formasi P3K tahun anggaran 2024 diutamakan bagi pegawai non-ASN yang saat ini telah melaksanakan tugas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tindak lanjut penyelesaian tenaga non-ASN hingga akhir Desember 2024, teman-teman. Dan kemudian pengisian formasi P3K itu dibuka untuk jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Usulan formasi P3K jabatan pelaksana dapat diarahkan pada jenjang pendidikan SD sederajat, kemudian SMA, SMK sederajat, D3 semua jurusan, dan juga D4 ataupun juga S1 semua jurusan. Jadi di sini untuk P3K yang jabatan pelaksana itu bisa diarahkan ini, teman. Jadi kalian yang mungkin ijazahnya SD, SMP, SMK ini nanti bisa masuk ke P3K yang jabatan pelaksana ya. Kemudian khusus P3K pada jabatan guru, kebutuhan diprioritaskan pada guru agama dan guru bimbingan konseling sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan di Jatim ini adalah seperti ini arahannya. Jadi untuk guru sementara mungkin guru agama dan juga guru BK. Semoga untuk di daerah-daerah lain ini nanti juga menyeluruh ya pada seluruh guru yang ada. Kemudian usulan kebutuhan P3K ini wajib mempertimbangkan jumlah alokasi kelulusan P3K formasi tahun 2023 yang saat ini masih dalam proses seleksi. Dan kemudian pada bagian C terkait tentang fokus alokasi CASN 2024 untuk yang di Jatim. Jadi fokus alokasi CPNS dan juga P3K ini dapat dilihat pada tabel. Nanti kita akan lihat ya pada Kemenpan RB dan juga untuk lampiran pada P3K. Untuk jabatan pelaksana ini ada yang CPNS, ini mengacu pada Kemenpan RB 11 tahun 2024. Kemudian untuk jenis pengadaan yang P3K ini adalah terlampir. Kemudian jabatan fungsional memperhatikan rekomendasi jabatan fungsional ini. Kemudian minimal pendidikan ini terkait tentang kualifikasi pendidikan nih, yaitu minimal D3 diploma jabatan jenjang terampil dengan program studi sesuai dengan kebutuhan OPD. Komposisi usulan lulusan D3 atau diploma sebesar 70% dari total yang diusulkan. Kemudian untuk mengecek referensi kualifikasi pendidikan nanti kita coba cek. Kemudian untuk P3K teknis pelaksana ini bisa ijazah SD, kemudian SMA, SMK, bisa D3, bisa S1 atau D4. Kemudian tenaga jabatan fungsional kesehatan ini adalah sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk usulan ini adalah sudah disiapkan form untuk di OPD di daerah sana nanti untuk menindaklanjutinya ya, termasuk juga untuk mengirimnya. Dan ini merupakan daftar perangkat daerah yang ada pada BKPSDM Lamongan ini, teman-teman. Jadi ada dinas pendidikan, dinas perhubungan, dan lain sebagainya. Nah tentunya masing-masing daerah ini juga ada hal seperti ini ya. Nah kemudian untuk tabel referensi kualifikasi pendidikan nih, ini mungkin suatu hal yang penting perlu teman-teman ketahui sebagai bahan referensi dan juga contoh ya. Jadi tabel referensi kualifikasi pendidikan jabatan pelaksana untuk khusus P3K. Nah ini jadi klasifikasi klerek nih, ini adalah pengadministrasi perkantoran. Jadi kualifikasi pendidikan itu adalah SMA atau SLT sederajat, kemudian SMK. Kemudian untuk penata layanan operasional ini termasuk dalam kategori operator ya. Jadi pelayanan layanan operasional ini adalah bisa S1, D4 semua jurusan. Kemudian pengelola layanan operasional ini adalah D3 semua jurusan. Kemudian operator layanan operasional ini SMA, SLTA, sederajat atau SMK. Nah ini untuk yang ijazah SD nih, yaitu nanti jabatan di pengelola umum operasional. Pengelola umum operasional nanti teman-teman bisa dari ijazah SD ya, sekolah dasar ini. Kemudian pengelola Trantibum ini Trantib umum ya mungkin seperti ya, yaitu D3 semua jurusan. Kemudian Pranata ini adalah SMA, SLTA sederajat ataupun juga SMK, teman-teman. Dan kalau di sana ini juga sudah dibagikan, yaitu untuk di sini di bagian badan Kesbangpol gitu ya. Ini untuk nanti tabel referensinya, yaitu syarat pendidikan minimalnya apa untuk kelas-kelas jabatan tertentu. Kemudian untuk yang D3, kemudian ada yang S1, kemudian S2 dan juga S3. Nah, setelah di sini nanti dilakukan usul kebutuhan dari masing-masing OPD, tentunya dibawa ke BKPSDM. Kemudian BKPSDM itu mengusulkan melalui SIASN dan nanti akan diverifikasi validasi oleh BKN Kemenpan RB. Setelah itu nanti akan terbitlah SK penetapan kebutuhan yang akan menjadi acuan untuk dibuka tidaknya formasi di Pemda kita.
Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.